11-06-0438 kelas Biologi F semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai pembuatan lembar kerja peserta didik materi biologi sesuai jenjang pendidikan SMA. Observasi ini saya lakukan di SMA Negeri 1 Sidomulyo. Berikut identitasnya. Nama sekolah SMA Negeri 1 Sidomulyo, NPSN 108000702, NSS 301120115075. Akreditasnya A, alamatnya Jalan Muria nomor 101 Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, kode pos 35453, nomor telepon 0721769383, dengan Kepala Sekolah Bapak Hidayatullah, SPD MM. Wawancara saya yang pertama saya lakukan dengan wakil kurikulum di SMA Negeri 1 Sidomulyo, yaitu Bapak Haryanto. Berikut biodata beliau. Saya menanyakan tentang kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 1 Sidomulyo. Menurut Bapak Haryanto, kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 1 Sidomulyo yaitu kurikulum 2013, yang merupakan suatu kurikulum yang berkualitas bagi pendidikan bangsa, dibentuk untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia, dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Di tahun ajaran 2017-2018, SMA Negeri 1 Sidomulyo sebenarnya sudah menggunakan kurikulum 2013 yang diterapkan pada kelas rendah yaitu kelas 10, sedangkan pada kelas 11 dan kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2006 atau KTSP. Hal ini terjadi bukan karena pilihan dari pihak sekolah, tetapi merupakan ketetapan dari pemerintah. Selanjutnya, saya menanyakan tentang kendala yang ditemukan dalam penerapan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Sidomulyo. Menurut beliau, pada penerapan kurikulum 2013 terdapat beberapa aspek yang perlu dinilai pada saat pembelajaran berlangsung, yaitu penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk menilai ketiga aspek tersebut sangatlah sulit, karena setiap aspek tersebut terdapat beberapa indikator yang harus dinilai oleh guru. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru harus menilai ketiga aspek tersebut dengan menilai semua indikator setiap siswa, sehingga membuat guru merasa kesulitan dan kewalahan. Karena pada saat itu juga guru harus membimbing siswa dalam pembelajaran. Wawancara saya yang kedua saya lakukan dengan guru biologi, yaitu dengan Ibu Eni. Berikut biodata beliau. Saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Eni selaku guru biologi tentang perangkat pembelajaran, yaitu salah satunya ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Sebelumnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu LKPD. LKPD adalah sebuah perangkat dalam pembelajaran yang memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. LKPD biasanya berupa lembaran yang berisi tugas-tugas, petunjuk, dan langkah-langkah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh siswa dalam proses pembelajaran, baik secara individu maupun per kelompok. Nah, tugas yang diberikan dalam bentuk LKPD itu harus sesuai dan jelas dengan materi yang telah diajarkan oleh guru, sehingga kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, saya menanyakan tujuan dari perangkat pembelajaran yaitu LKPD kepada Ibu Eni. Menurut beliau, sebagai guru biologi, tujuan pembuatan LKPD adalah
Yang pertama, dapat membantu siswa dalam memahami pembelajaran yang telah diajarkan dalam pembelajaran. Yang kedua, dapat membantu siswa menjadi lebih mandiri. Yang ketiga, dapat meringankan tugas pendidik dalam memberikan tugas-tugas kepada peserta didik. Yang keempat, memberikan tugas yang menunjang pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Selanjutnya, saya menanyakan bagaimanakah cara pembuatan pada perangkat pembelajaran yaitu LKPD. Menurut Bu Eni, terdapat beberapa langkah-langkah pada pembuatan LKPD atau lembaga kerja peserta didik. Pertama-tama, kita harus terlebih dahulu menyiapkan judul yang akan ditulis pada LKPD tersebut. Judul yang diambil harus sesuai dengan materi pokok yang akan diajarkan pada pembelajaran nantinya. Menuliskan kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran tersebut pada LKPD. Biasanya membuat kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Menuliskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK, di mana indikator yang ditulis mencapai kompetensi pada masing-masing kompetensi dasar. Menuliskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran dengan media LKPD. Menuliskan waktu penyelesaian pada LKPD. Menentukan teknik penilaian yang akan digunakan dalam proses pengerjaan lembaga kerja peserta didik atau LKPD. Menuliskan petunjuk penggunaan LKPD. Menentukan alat dan bahan yang akan digunakan pada penyelesaian LKPD, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran yang telah berlangsung, dan yang terakhir, guru memberikan umpan balik kepada peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat benar-benar tercapai. Berikut ini adalah tugas saya tentang pembuatan lembar kerja peserta didik. Ini adalah format LKPD. Terdapat nama siswa dan kelas. Ini adalah informasi umum. Selanjutnya terdapat judul LKPD berdasarkan topik pembahasan. Di sini saya mengambil contoh anatomi akar. Selanjutnya terdapat tujuan. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi jaringan penyusun organ akar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan struktur anatomi akar dikotil dan akar monokotil. Selanjutnya terdapat gambar anatomi akar. Yang ketiga, ada cara kerjanya. Yang pertama, siapkan buku cetak biologi sebagai sumber belajar. Yang kedua, perhatikan dan cermati gambar anatomi akar berikut. Yang ketiga, melakukan identifikasi terhadap jaringan-jaringan penyusun akar. Yang keempat, tulislah hasil identifikasi kalian pada tabel. Pada LKPD ini, yang pertama biasanya siswa dituntut untuk mengamati. Biasanya bisa berisi dengan perintah yang harus dikerjakan siswa adalah mengerjakan LKPD. Selanjutnya, biasanya siswa disuruh mengidentifikasi. Setelah melihat gambar anatomi akar, maka lakukanlah hal-hal berikut. Biasanya berupa poin, sehingga semua bisa saling berkesinambungan. Selanjutnya, terdapat kesimpulan, di mana pada kesimpulan ini berisikan kesimpulan akhir dari proses pembelajaran bagian-bagian yang di atas, sebagai bukti bahwa pemahaman siswa telah komprehensif. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.